يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah, waktu yang diberikan saya pun tidak panjang. Namun ada sebuah catatan yang perlu kita jadikan sebuah catatan penting. Bagaimana Rasulullah caranya berdakwah, bagaimana Rasulullah bisa menggapai tangan-tangan orang-orang yang di bawah dan para pengikutnya, terutama para tangan-tangan musuh. Cara ini tidak urung, banyak orang mengabaikannya. Bukankah Rasulullah itu sebagai sebuah rahmat? Ya. Namun rahmat yang bagaimana sehingga bisa dicerna terhadap umat muslim yang kemudian tadi Profesor Dr. Dailami Firdaus mengatakan umat muslim semakin lama semakin tergerus walaupun itu jumlahnya tidak banyak. Ada sebuah tantangan yang mungkin kita cerna dari sekian sirah nabawiyah yang begitu sangat panjang. Ketika Rasulullah SAW beberapa kali ditipu, beberapa kali dibohongi, beberapa kali perjanjian dan kesepakatan itu dibongkar dan dilanggar. Namun apakah Rasulullah SAW kemudian membalas dengan cara yang sama? Tidak. Bagaimana ketika Rasulullah menyikapi kepada sebuah hinaan? Ada seseorang yang disebut sebagai pentolan kaum munafik, pentolan orang-orang munafik yang menyebarkan isu yang begitu sangat viral dan tersebar di kota Madinah Al-Munawwarah. Sammin kalbak ya'kulk. Gemukin itu Muhammad, nanti dia akan makin lama makin akan memakan kalian semua. Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya Rasulullah SAW itu akan memakan kalian semua ketika kalian memberinya sebuah tempat, ketika kalian memberikan sebagai naungan kepada orang yang namanya Muhammad. Suatu saat ketika dia akan besar, maka dia akan memakan kalian semua. Tapi apakah kemudian Rasulullah memanggilnya? Tidak. Bahkan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan engkau mau orang tuaku itu aku penggal, aku akan penggal dan aku akan bawa pahalanya kepadamu. Beberapa kali tawaran, karena Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay ini nggak mau nanti yang bunuh itu adalah orang lain, biar yang bunuhnya adalah anaknya sendiri. Andaikan Rasulullah mau bisa dibunuh. Tapi kemudian apa yang keluar dari lisan baginda Rasulullah? Kalla ahsin suhbatahu. Jangan. Silahkan engkau temani orang tuamu, berikan khidmat yang terbaik. Ketika sebuah kejahatan, kemunafikan, berbagai hal macam penindasan dan segala macam, tidak pernah kemudian Rasulullah membalasnya dengan hal yang sama. Tapi yang dibalas oleh Rasulullah adalah bagaimana kemudian memberikan sebuah wejangan, walaupun dia musuh kita, tapi jangan sekali-kali engkau memusuhinya, balas dengan sesuatu kebaikan. Ini yang kemudian tersebar lagi viral di kota Madinah. Yaquluna, mereka semuanya berkata, la yukhrijunnal a'azzu minhal adzal. Kalau Muhammad sempat menguasai kota Madinah, maka dia akan mengusir orang-orang lemah kalian, wahai penduduk kota Madinah Al-Munawwarah.
fitnahan yang begitu sangat keji, omongan buruk yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah pun menjawab apa-apa. Ingat ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul datang ngelihat bapaknya dalam keadaan sekarat, ngelihat bapaknya sendiri dalam keadaan nyawanya sedang meregang, datang kepada Rasulullah, anaknya diutus oleh bapaknya, tolong datang ke rumah Muhammad, saya minta baju bagian dalam Rasulullah itu untuk dijadikan kafan ketika saya mati nanti. Rasulullah bajunya setiap kali yang dia pakai adalah 2 lapis. Ketika datang menjenguk Abdullah bin Ubay dan meminta bajunya, diberikan baju paling depan, bagian luar diberikan kepadanya. Namun yang diminta oleh Abdullah bin Ubay bukan bagian luar ya Rasulullah, tapi baju bagian dalam. Ketika seorang sudah masuk dalam ajalnya yang semakin lama semakin mendekat, bukankah Allah pun akan memperlihatkan ketika sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin keadaan wafat dan dibawa jenazahnya oleh orang-orang dan saudara, jenazah itu akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa jasadku ini, masukkan ke dalam liang lahat. Kenapa giliran orang mukmin ingin cepat-cepat masuk ke liang lahat? Karena seketika ajal itu sudah mendekat, Allah sudah memperlihatkan gambaran tempat yang akan dia berikan. Namun yang ketika yang wafat adalah orang kafir, mereka akan selalu berteriak, tunda, jangan masukkan aku ke liang lahat, karena terlihat di hadapannya tempat yang akan dia tempati nanti di alam barzakh. Ini yang kemudian diberikan oleh Rasulullah. Enggak urung Rasulullah pulang, dibuka bajunya dan diberikan. Bagaimana Rasul menyikapi? Andaikan kita di tempat baginda Rasulullah SAW, semua tidak akan bisa seperti itu. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan bajumu kepada Abdullah bin Ubay? Bukankah dia yang telah memusuhimu seumur hidup? Bukankah dia yang membenci? Bukankah dia penyebab kekalahan perang Uhud? Rasulullah SAW menjawab, wahai fulan, sebesar apapun permusuhan Abdullah bin Ubay, namun yang aku cari adalah kebaikan. Itu dia punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku dulu mengenang ini anak orang baik. Dulu saya punya paman yang namanya Al-Abbas. Ketika dalam perang Badar, paman saya itu dalam keadaan ditawan, dilucuti semuanya, tak punya baju. Satu-satunya baju ukuran yang pas dan sama adalah bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Atas kebaikan itulah ketika dia memberikan kaosnya kepada pamanku, saat ini aku akan balas berikan kebaikan. Innahu libasun la yughni anhu min syai'. Sesungguhnya pakaian itu, andaikan dia tetap dalam kekufuran, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Namun baginda Rasulullah SAW sekali lagi, anaknya datang, ya Rasulullah, salli alaihi, ya Rasulullah, istaghfir lahu. Wahai Rasulullah, mohon datang ke rumahku, bapakku lagi dalam keadaan sekarat. Doakanlah bapakku Abdullah bin Ubay, mohonlah ampun kepadanya. Datang bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun ditarik. Sahabat Umar bin Khattab begitu sangat keras, ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau berdoa kepada orang kafir? Akhirnya Rasulullah berakhir, ya Umar, tunda dulu.
Aku diberikan dua pilihan, beristighfar memohonkan ampun untuknya atau tidak. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum. Ya. Berikanlah istighfar atau tidak berikan istighfar. Kalaupun engkau beristighfar, Allah tidak akan ampuni. Sampai dia bilang sama Umar, "Ya Umar, andaikan lebih dari 70 kali istighfar bisa memohonkan ampun kepada Abdullah bin Ubay, aku akan berikan lebih dari jumlah 70 istighfar." Sebuah rahmat, sebuah kasih sayang, sebuah ajaran yang lepas dari kaum muslimin bagaimana menebarkan kasih sayang baik kepada teman maupun kepada lawan. Aku berharap ya Umar, pasca wafatnya Abdullah bin Ubay, pasca ketika aku memberikan baju bagian dalamku untuk menjadikan kain kafan, masuknya kaum muslimin dari kelompok kaum munafikin begitu sangat banyak. Jadi Rasulullah berharap dengan kasih sayang, dengan memberikan kebaikan kepada Abdullah bin Umar dalam bentuk doa, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk perilaku kejahatan dibalas dengan kebaikan, berharap dari para pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay masuk dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jamaah, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Umat Islam jangan begitu kegalakan. Umat Islam adalah bagaimana menebar manfaat kepada siapapun. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, sesungguhnya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah pentingnya kita mengupas sedikit demi sedikit perjalanan baginda Rasulullah SAW yang didasari sesungguhnya apapun yang Rasulullah berikan itu adalah sebagai kasih sayang dan rahmat untuk seluruh alam, bukan lagi untuk kaum muslimin tapi juga untuk kaum munafikin, bukan lagi untuk kaum muslimin tapi untuk kaum non muslim yaitu para kafir. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan karunia Allah untuk bisa mengupas kembali perjalanan sirah Rasulullah SAW dan memahaminya dengan benar. Sesungguhnya tak lain risalah Allah itu adalah sebagai rahmat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم